Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sultan Mas'ud selaku dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran dan penonton sekalian dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya Jauharatul Maknunah dengan NIM 060207200033, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya, akan membawakan materi yang berjudul Muhkam dan Mutasyabih. Sebelum kita pelajari secara lebih mendalam tentang muhkam dan mutasyabih, alangkah baiknya kita mengetahui penjelasan dan pengertian dari muhkam dan mutasyabih. Pengertian muhkam dan mutasyabih. Secara bahasa atau etimologi, muhkam berasal dari kata ihkam yang berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Mutasyabih berasal dari kata tasyabuh yang berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal. Sedangkan secara terminologi, para ulama banyak berbeda pendapat. Seperti Al-Suyuti telah mengemukakan 18 definisi dan Al-Zarqani juga telah mengemukakan 11 definisi pula. Tetapi dari seluruh definisi tersebut, yang sering digunakan adalah pertama, muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedangkan mutasyabih adalah ayat yang maksudnya hanya diketahui oleh Allah sendiri. Kedua, muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain, sedangkan mutasyabih memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lain. Ketiga, muhkam adalah ayat yang dapat diketahui tanpa ditakwil, sedangkan mutasyabih adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui dengan pentakwilan. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian muhkam adalah ayat yang dapat dipahami maksud dan maknanya secara langsung, sedangkan mutasyabih adalah ayat yang membutuhkan beberapa penjelasan dari ayat-ayat yang lain sehingga dapat diketahui maknanya. Selanjutnya, sikap ulama terhadap ayat mutasyabih. Dalam menyikapi ayat mutasyabih, terdapat dua golongan. Yang pertama yaitu madhab salaf. Madhab salaf yaitu orang-orang yang mempercayai dan meyakini sifat-sifat mutasyabih dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah sendiri. Oleh sebab itu, mereka disebut mufawaid atau tafwid karena mereka menyerahkan urusan mengetahui hakikat maksud ayat-ayat mutasyabih kepada Allah. Sistem penafsiran tersebut secara umum digunakan madhab salaf dalam memahami ayat-ayat mutasyabih yang dalam aplikasinya mereka menggunakan argumen akli dan nakli serta tidak menuntut mentakwilkan ayat-ayat mutasyabih. Yang kedua ada madhab halaf. Madhab halaf yaitu ulama yang mentakwilkan lafal yang makna lahirnya mustahil dengan makna yang sesuai untuk zat Allah. Oleh sebab itu, mereka disebut mu'awwilah atau madhab takwil. Madhab halaf ini lebih realistis, lebih mengikuti perkembangan, dan lebih selamat karena pendapatnya mempertahankan pada argumen yang rasional. Selanjutnya, sebab-sebab adanya ayat mutasyabih. Pada garis besarnya, sebab adanya ayat-ayat mutasyabih dalam Al-Quran adalah karena adanya kesamaran maksud syara dalam ayat-ayatnya sehingga sulit dipahami oleh umat. Sedangkan secara rinci, sebab adanya ayat mutasyabih dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama kesamaran pada lafal ayat. Kesamaran ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu kesamaran dari aspek lafal dan mufradnya karena terdiri dari lafal yang gharib atau asing dan lafal yang mustarok atau bermakna ganda.
Dan kesamaran lafal murakkab disebabkan terlalu ringkas atau terlalu luas. Yang kedua, kesamaran pada makna ayat. Kesamaran pada makna ayat seperti dalam ayat yang menerangkan sifat-sifat Allah seperti sifat Rahman dan Rahimnya atau sifat Qudrat irodanya maupun sifat-sifat lainnya. Dan seperti makna ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan kenikmatan surga, siksa kubur, ihwal hari kiamat, dan sebagainya. Manusia bisa mengerti arti maksud ayatnya, sedangkan mereka tidak pernah melihatnya. Yang ketiga, kesamaran pada lafal sekaligus makna ayat. Kesamaran ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu pertama, aspek kuantitas atau al-kamiyah, seperti masalah umum dan khusus. Yang kedua, aspek cara atau al-kaifiyah, seperti cara melaksanakan kewajiban agama atau kesunatannya. Yang ketiga, aspek waktu, seperti batas sampai kapan melaksanakan suatu perbuatan. Dan yang keempat, aspek tempat, seperti tempat mana yang dimaksud dengan baliknya rumah pada potongan surah Al-Baqarah ayat 189. Karakteristik ayat muhkam dan mutasyabih. Ar-Rohid Al-Asfiyani menjelaskan tentang karakteristik ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Adapun karakteristik ayat muhkam adalah pertama, ayat-ayat yang membatalkan ayat-ayat yang lain. Kedua, ayat-ayat yang menghalalkan ayat-ayat yang lain. Dan ketiga, ayat-ayat yang mengandung kewajiban yang harus diamalkan. Selanjutnya, karakteristik ayat mutasyabih adalah yang pertama, ayat-ayat yang tidak diketahui hakikat maknanya. Contoh, tibanya hari kiamat. Yang kedua, ayat-ayat yang dapat diketahui maknanya baik dengan hadis atau ayat muhkam. Dan yang ketiga, ayat yang hanya diketahui oleh orang-orang yang mempunyai ilmu secara mendalam. Selanjutnya, macam-macam ayat muhkam dan mutasyabih. Macam-macam ayat muhkam dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ayat yang dapat diketahui dengan baik lafaz maupun maknanya dan tidak menimbulkan keraguan bagi yang memahaminya. Yang kedua, muhkam lidzatihi, yakni muhkam yang tidak dapat dimansuhkan. Yang ketiga, muhkam lighairihi, yakni ayat yang belum dinasah pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian, macam-macam ayat mutasyabih juga ada 3. Yang pertama, yakni ayat-ayat yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya dalam Quran Surat Al-An'am ayat 59. Yang kedua, ayat-ayat yang dapat diketahui oleh semua orang dengan jalan pembahasan dan pengkajian yang mendalam. Pencirian mujmal, menentukan musyarak, mengqayyidkan yang mutlak, dan menertibkan yang kurang tertib. Yang ketiga, ayat yang hanya dapat diketahui oleh pakar ilmu dan sains, bukan oleh semua orang, apalagi orang awam. Hal ini termasuk urusan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang rasyih atau mendalam ilmu pengetahuan. Hikmah ayat muhkam dan mutasyabih. Ayat-ayat Al-Quran, baik yang muhkam dan mutasyabih, semuanya datang dari Allah dan jelas mempunyai hikmah yang sangat besar. Adanya ayat-ayat muhkam dalam Al-Quran mempunyai hikmah yang terkandung di dalamnya bagi umat manusia. Di antaranya yaitu, yang pertama, sebagai rahmat bagi manusia, khususnya bagi orang yang kemampuan bahasa Arabnya lemah. Yang kedua, memudahkan manusia dalam mengetahui arti dan maksudnya, serta dalam menghayati makna maksudnya agar mudah mengamalkan pelaksanaan ajaran-ajarannya. Yang ketiga, mendorong umat untuk giat memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, karena lafal ayatnya mudah diketahui, dipahami, dan jelas untuk diamalkan. Yang keempat, menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isi ajarannya. Dan yang terakhir, memperlancar usaha penafsiran atau penjelasan maksud kandungan ayat-ayat Al-Quran.
Sedangkan ayat-ayat mutasyabih dalam Al-Quran juga mempunyai hikmah. Di antaranya, pertama, sebagai rahmat Allah kepada manusia agar mereka selalu berpikir. Yang kedua, sebagai ujian dan cobaan terhadap keimanan umat manusia. Yang ketiga, menjadi bukti kelemahan manusia atas kebesaran Allah dan ketinggian ayat-ayatnya. Yang keempat, memberikan kebebasan kepada manusia untuk berbeda dalam penafsiran dalam rangka menjadikan lebih terbuka dan toleran. Yang terakhir, memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran serta ketinggian mutu sastra dan balahonya agar manusia menyadari sepenuhnya bahwa kitab itu bukanlah buatan manusia biasa, melainkan wahyu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, muhkam adalah ayat yang dapat dipahami maksud dan maknanya secara langsung, sedangkan mutasyabih adalah ayat yang membutuhkan beberapa penjelasan dari ayat-ayat lain sehingga dapat diketahui maknanya. Kemudian, dalam menyikapi ayat mutasyabih, para ulama berbeda pendapat. Mereka mempunyai landasan dan argumen masing-masing yang dapat diterima. Namun, hasil dari penakwilan atau penafsiran tersebut belum dapat dipastikan maknanya mengenai ayat-ayat mutasyabih tersebut. Tidak ada seorang pun yang dapat menjamin kebenaran makna yang sesungguhnya seperti yang dimaksudkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab-sebab adanya ayat mutasyabih dalam Al-Quran sendiri terbagi menjadi 3 macam, yakni kesamaran pada lafal ayat, kesamaran pada makna ayat, dan kesamaran pada lafal ayat sekaligus makna ayat. Selain itu, muhkam dan mutasyabih juga mempunyai karakteristik tersendiri dan jelas mempunyai hikmah yang terkandung di dalamnya bagi umat manusia. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.